Pemirsa, aksi perampokan di sebuah perumahan di Kota Makassar kembali terjadi. Ketiga pelaku tak hanya membobol rumah, namun juga menyekap mahasiswi kedokteran yang merupakan penghuni rumah tersebut. Akibatnya, korban alami trauma. Beginilah kondisi salah satu rumah di perumahan Mega Square, Jalan Atira, Kota Makassar, usai disatroni 3 lelaki pelaku perampokan. Ketiga pelaku melancarkan aksinya ketika korban Amalia Putri, mahasiswi kedokteran salah satu universitas di Kota Makassar, sedang seorang diri di rumah dan dalam kondisi hujan deras. Berawal dari terdengarnya suara jendela yang dibobol, korban langsung bersembunyi di kamarnya. Mengetahui keberadaan korban, pelaku memaksa korban untuk membuka pintu kamar sambil mengeluarkan kata-kata ancaman. Tak ingin disakiti, akhirnya korban membuka pintu kamar dan sempat disekap oleh pelaku di bawah ancaman senjata tajam. Korban pun terpaksa merelakan 2 unit laptop, 1 unit ponsel, 1 unit tab, cincin emas, dan uang tunai berjumlah jutaan rupiah. Ya, kronologinya ini korban masuk ke rumah, naik ke lantai 2. Kemungkinan ini pelaku mengikuti korban dari belakang. Ini pelaku naik ke lantai 2 dan memaksa untuk masuk ke dalam kamar korban dan mengancam korban dengan menggunakan pisau dan obeng dan memaksa korban untuk menunjukkan barang-barang berharga dalam kamarnya. Hingga saat ini korban masih trauma dan tak dapat diajak berkomunikasi lantaran rasa takut yang berlebihan. Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang masih melakukan penyelidikan dan melakukan pencarian terhadap ketiga pelaku. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan hanyut terbawa banjir, puluhan warga di Banjarnegara, Jawa Tengah menantang maut seberangi sungai berarus deras. Sementara itu, proses evakuasi balita dan anak-anak dari banjir di Manado, Sulawesi Utara berlangsung dramatis. Hilang. Hilang. Awas ada merono. Inilah kondisi jembatan yang runtuh terbawa arus banjir di Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah. Jembatan yang sebelumnya telah rusak pondasinya saat ini semakin parah. Separuh badan jembatan sepanjang 15 meter hanyut terbawa derasnya arus banjir Sungai Kacangan. Jembatan ini merupakan penghubung 2 kecamatan antara Kecamatan Banjarmangu dan Punggelan. Jarak jalan alternatif yang harus memutar sejauh 10 km membuat tak sedikit warga yang memilih menantang maut dengan menyeberangi sungai berarus deras ini. Ya, Bu, tadi kenapa memilih menyeberang, Bu? Karena saya butuh. Ya. Takut nggak, Bu? Takut. Takut kenapa? Kenapa airnya deras? Deras, ya? Tapi terpaksa harus menyeberang ini. Iya. Kalau memutar jauh? Jauh. Berapa kilo kira-kira? Ya, ada 10 kilo lah. Warga berharap jembatan dapat segera diperbaiki mengingat jembatan ini merupakan akses utama warga Desa Sipedang dan Telaga Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Personil TNI Korem 131 Santiago dan Kodam 13 Merdeka mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kelurahan Komo Luar lingkungan 1 Manado. Dengan perahu karet, korban banjir yang dievakuasi sebagian besar merupakan balita dan anak-anak. Korban banjir langsung dibawa ke mobil ambulans untuk mendapat penanganan awal. Soalnya tinggal 3 ini dan tangga semua naik. Air tadi dari jam berapa dia naik? Pagi subuh. Kalau Pak Ibu ke rumah sampai di mana? Seberapa meter air? Yang penting kamu tinggal 2 itu. Tangga ke kanan. Banjir yang merendam ribuan rumah warga di 8 kecamatan Manado hingga kini belum surut. Sebagian memilih berdiam diri di lantai 2 rumah. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua untuk masyarakat umum yang berusia di atas 18 tahun ini sudah dimulai sejak 24 Januari 2023. Jenis vaksin booster kedua atau dosis keempat akan menyesuaikan dengan jenis vaksin yang diterima masyarakat pada booster pertama. Pemerintah telah membuka program vaksin dosis keempat atau booster kedua untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Program vaksinasi dibuka untuk masyarakat umum usia 18 tahun ke atas di seluruh Indonesia.
Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan tiket, bisa segera datang ke fasilitas kesehatan atau pos vaksinasi terdekat. Jenis vaksin booster kedua atau dosis keempat akan menyesuaikan dengan jenis vaksin yang diterima masyarakat pada booster pertama atau dosis ketiga. Meski demikian, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, booster kedua ini tidak diberlakukan sebagai syarat perjalanan. Vaksin kedua dilakukan sebagai upaya percepatan vaksinasi untuk meningkatkan antibodi dan memperpanjang perlindungan. Hal ini sesuai dengan Imendagri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita terhubung dengan rekan kami Putu Bagus di Puskesmas Kemayoran untuk mengetahui bagaimanakah apakah vaksin kedua atau booster di sana sudah mulai ramai di sana. Selamat siang rekan Bagus, bagaimanakah kondisi suasana vaksin booster kedua di sana? Ya, selamat siang Pram, Baby dan juga pemirsa. Memang benar vaksinasi dosis keempat atau vaksin booster dosis kedua ini juga telah dilaksanakan oleh pemerintah dan Dinas Kesehatan sejak tanggal 24 Januari 2023 lalu. Dan perlu diketahui vaksin booster ini juga telah disetujui oleh Emergency Use of Authorizations dan juga BPOM. Dan perlu diketahui informasi yang kami dapatkan pula bahwa masyarakat yang ingin menerima vaksinasi COVID-19 booster kedua ini harus memenuhi beberapa syarat, yang diantaranya yakni masyarakat yang akan menerima vaksin ini harus berusia 18 tahun ke atas. Yang kedua juga ada jarak interval selama 6 bulan setelah menerima vaksin booster dosis pertama. Dan yang ketiga memang harus ada interval jarak 1 bulan bagi para masyarakat yang baru sembuh dari COVID-19. Dan di samping itu Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga telah menyediakan beberapa tempat vaksinasi booster dosis kedua ini, dan salah satunya memang dilakukan di tempat saya melaporkan saat ini, Pram, Baby dan juga pemirsa, yakni di Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana memang setiap puskesmas juga memiliki regulasi tersendiri. Namun di tempat saya melaporkan saat ini, di Puskesmas Kecamatan Kemayoran memberlakukan jam operasional yakni menerima vaksinasi dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang, yakni di hari akhir pekan. Dan untuk di hari biasa, yakni di hari Senin sampai Jumat, dibuka vaksinasi dari pukul 4 sore atau jam 16 hingga pukul 8 malam. Dan perlu diketahui juga bahwa vaksin yang diberikan kepada para calon penerima vaksinasi yakni di jenis Pfizer dan Zivivax. Begitu Pram dan juga Baby. Putu, ini apakah nantinya juga langsung terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi? Ya, Baby dan Pram dan juga pemirsa, memang dari hasil informasi yang kami dapatkan, vaksinasi yang memang didaftarkan atau didapatkan dari puskesmas bisa langsung terhubung dengan Peduli Lindungi. Namun ada beberapa proses atau beberapa syarat yang memang harus dipenuhi dan memang harus didiskusikan atau diproses dari personalisasi sendiri dari Peduli Lindungi yang dimiliki oleh para peserta vaksin. Begitu, Baby dan Pram. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda. Putu Bagus melaporkan langsung dari Puskesmas Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Taman Transera menghadirkan wahana edukasi yang mengenalkan tentang sejarah Islam hingga waterpark. Bagaimana pemirsa, tunggu informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Ayu Siang.